Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kosma Supardi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dengan NIM yaitu 2902250006. Di sini saya sebagai moderator dan saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan dari mata kuliah yaitu pemasaran dan promosi. Untuk dosen pengampu mata kuliahnya yaitu Pak Purwanto Sastro Suwarto Eskom MM. Di sini kami mengambil judul atau tema hasil dari kerja kelompok kami yaitu branding produk Indomie. Selanjutnya yaitu nama-nama dari kelompok kami yaitu ada Rosila dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan Perguruan PAUD dan NIM yaitu 180500093. Dan selanjutnya ada Siti Solihah dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan Perguruan PAUD dan NIM yaitu 180500094. Dan ada Aijah dengan dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Perguruan PAUD dengan NIM yaitu 182050095. Dan selanjutnya itu ada Maimunah dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan Perguruan PAUD dan NIM yaitu 18622500034. Selanjutnya ada Kurdianingsih dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jurusan Perguruan PAUD dengan NIM yaitu 18622500037. Dan selanjutnya ada saya sendiri yaitu Kosma Supardi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dengan NIM yaitu 2902250006. Dan yang terakhir yaitu ada Arifin Ilhan Nudin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Akuntansi dan NIM yaitu 2902250010. Baik, selanjutnya langsung saja teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dimulai dari Ijah, Aijah, dan seterusnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang merek atau brand. Merek atau brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi darinya yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk dan membedakannya dari produk lainnya. Sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan kepada para pelanggan bahwa suatu produk berbeda dari produk lain yang dihasilkan oleh produsen lain. Selanjutnya yaitu merek atau brand menurut para ahli. Yang pertama menurut Wilson Sinomora 2001. Beliau menyatakan bahwa merek atau brand adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain atau kombinasinya yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi atau membedakan barang atau layanan suatu penjual dari barang atau penjual barang baru. Yang kedua yaitu menurut Bulan Hari Mutiara 2001 menyatakan bahwa merek adalah suatu nama, simbol, desain atau gabungan komponen yang mengidentifikasi produk para penjual yang membedakannya dari produk pesaing. Dan yang ketiga yaitu menurut Rockler Armstrong 2003 menyatakan merek adalah suatu nama, kata, simbol, tanda atau desain atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi buat atau penjual produk dan jasa. Terima kasih. Baik, untuk slide selanjutnya ada cara membangun fondasi merek. Ada 3 cara, yaitu yang pertama memiliki positioning yang tepat, kedua memiliki brand value yang tepat, ketiga memiliki konsep yang tepat. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi merek. 1. Kekuatan merek, kedua kepemimpinan pasar, ketiga kesetiaan dan daya tahan konsumen, dan keempat ada situasi pasar, kelima potensi global, keenam inovasi, ketujuh investasi merek, dan yang terakhir ada yang ke-8 proteksi.
Aspek-aspek pembangunan brand atau merek. Yang pertama, aspek ekspansi. Yang kedua, aspek kontraksi. Yang ketiga, aspek publisitas. Yang keempat, aspek pengiklanan. Yang kelima, aspek kata. Yang keenam, aspek klaim otentik. Yang ketujuh, aspek kualitas. Yang kedelapan, aspek kategori baru. 9, aspek nama. 10, aspek perluasan usaha. Yang 11, aspek perkawanan. 12, aspek nama generik. 13, aspek perusahaan. 14, aspek anak merek. 15, aspek saudara kandung. 16, aspek bentuk. 17, aspek warna. 18, aspek batas. 19, aspek konsistensi. 20, aspek perubahan. 21, aspek kepanaan. Dan ke-22, aspek ketinggalan arti. Baik, saya Rosila akan menjelaskan bagian tentang pengertian branding. Branding adalah kegiatan pemasaran dan promosi yang bertujuan untuk membangun citra, kesadaran, dan identitas perusahaan serta produk yang ditawarkan. Proses branding melibatkan berbagai kegiatan seperti pemilihan nama dan logo perusahaan, desain kemasan produk, pembuatan iklan, dan penentuan strategi pemasaran yang tepat. Dalam bisnis, branding menjadi salah satu aspek penting dalam membangun citra perusahaan dan mengkomunikasikan nilai-nilai yang diusung. Selanjutnya yaitu tujuan branding. Tujuan utama dari branding perusahaan adalah membangun kesadaran dan citra yang kuat di mata konsumen. Dengan memiliki citra yang kuat, perusahaan dapat meningkatkan nilai merek dan membedakan produk atau jasanya dari pesaing di pasar. Selain itu, branding juga dapat membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen, meningkatkan loyalitas, serta membuka peluang untuk melakukan ekspansi bisnis ke segmen pasar yang lebih luas. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jenis branding pada umumnya terdapat beberapa jenis branding yang dikenal luas, di antaranya adalah 1. Produk branding, 2. Personal branding, 3. Corporate branding, 4. Service branding, 5. Co-branding, 6. No-brand branding. Perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pelanggaran hak cipta dapat dipidana hingga 7 tahun penjara dan atau denda hingga 5 miliar rupiah. Awalnya dianggap membuat bisnis lesu secara jangka panjang, akan mendorong kreativitas bangsa untuk mencipta. Anak perusahaan Indofood sukses makmur di Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia. Dengan puluhan pabrik di berbagai negara, pasar ekspor utama Indofood termasuk Timur Leste, Australia, Papua Nugini, Arab Saudi, Taiwan, dan negara-negara lain di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Sejarah mengenai Indomie itu sendiri yaitu Indomie pertama kali dirintis oleh Jayadi Zaja lewat PT Jangkar Jati bersama Wahyu Zunaidi, Ulong Senjaya, dan Pandi Kusuma yang kemudian berubah nama menjadi PT Wicaksana Overseas International Tbk. Salah satu distributor produk-produk consumer good terbesar di Indonesia. Pada April 1970, sebagai anak usaha dari Jangkar Jayadi, Zayadi mendirikan PT Sanmaru Food Manufacturing dan memperkenalkan ke publik merek baru Indomie pada tahun 1972 dan menjadi produk mie instan kedua yang muncul di Indonesia setelah Supermie yang dirintis oleh Syarif Adil
Sagala, dan Eka Wijaya Muiz. Jenis-jenis brand Indomie. Kemudian waktu ke waktu Indomie itu sendiri berkembang menjadi beberapa varian rasa. Di antaranya saya sampling contoh. Di sini ada varian Indomie mie goreng, Indomie rasa ayam, Indomie rasa mie goreng Aceh, Indomie rasa ayam panggang, Indomie rasa soto. Nah, dan masih banyak produk varian Indomie rasa lainnya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Baik, yang terakhir atau kesimpulannya adalah brand ini bukan sekedar sebuah nama, bukan juga sekedar logo atau simbol. Brand merupakan cerminan nilai yang produsen atau pemegang brand berikan kepada pelanggan berupa kualitas fisik dan non-fisik dari suatu entitas atau perusahaan, produk, jasa, dan lain-lain yang dapat membedakan dirinya dengan yang lain yang memenuhi kebutuhan yang sama. Meskipun perusahaan menciptakan brand melalui program pemasaran dan kegiatan lainnya, pada akhirnya brand adalah suatu kesan, memori, opini, dan persepsi gambaran yang berada di benak pelanggan. Indomie juga mempromosikan produknya melalui iklan di media elektronik dan cetak, dan mensponsori berbagai acara dan instalasi billboard iklan secara luas. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang tidak berkenan di atas hati saudara-saudari, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.